One of the best things that ever happened to me was acquiring a Blueberry guitar. Nah, ini gitar kebanggaan saya. Kenapa saya memilih membuat gitar? Karena di gitar tersebut kita juga bisa menuangkan seni. Pulau Dewata Bali yang dikenal dengan seni dan budayanya yang kental selalu memikat hati siapa saja yang berkunjung. Salah satu lokasi yang cukup populer yaitu di Kabupaten Gianyar yang terkenal dengan seni ukirnya. Seni ukir sendiri tidak terbatas hanya untuk hiasan ataupun furniture, namun bisa diaplikasikan pula untuk beberapa produk demi menaikkan kualitas harga dan nilai seninya. Salah satunya terdapat pada gitar. Tepatnya di Jalan Raya Guang nomor 5, Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, di mana terdapat sebuah usaha UMKM seni ukir yang menggunakan gitar sebagai media kanvasnya, yaitu Blueberry Gitar. Sang maestro, luthier, dan seorang pengukir yang memiliki segudang ide-ide kreatifnya, yaitu Bapak Iwayan Tugas, selaku founder dan pemilik dari Blueberry Gitar. Pria berusia 72 tahun ini menekuni seni ukir sejak ia kecil dan mulai tertarik mengaplikasikan seni ukir ini pada sebuah alat musik, yaitu gitar, saat ia masih muda. Dan pada tahun 2005, ia mendirikan Blueberry Gitar dan sudah membuat lebih dari 2000 gitar yang tersebar di seluruh dunia. Saya sebenarnya dari keluarga pemahat, di mana kakek saya boleh dikatakan beliau itu seorang maestro di bidang tidak hanya ngukir, dia juga seorang undagi. Jadi keahliannya sangat banyaklah skill beliau dalam hal seni untuk Bali. Dan juga ayah saya seorang maestro ukir juga, dan beliau dapat penghargaan Wijaya Kusuma dari kabupaten dan Dharma Kusuma dari Provinsi Bali. Jadi saya darahnya memang sudah darah dari kelahiran seorang seniman gitu. Memang semenjak mungkin hampir 20 tahun yang lalu saya mulai membuat gitar. Kenapa saya memilih membuat gitar? Karena di gitar tersebut kita juga bisa menuangkan seni. Di mana gitar saya itu bukan hanya sebuah instrumen, tapi sebuah karya seni, di mana berkolaborasilah di sana di gitar tersebut seni barat dan seni timur, di mana seni barat saya dapatkan dari seorang guru dari Amerika. Jadi saya belajar membuat gitar selama 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun itulah saya menimba ilmu bagaimana sih gitar yang sesungguhnya tersebut. Padahal saya sendiri sampai sekarang belum bisa main gitar, dan saya juga tidak tertarik terus terang aja dalam hal main, tapi saya sangat tertarik bagaimana karya saya dengan inovasi-inovasi baru untuk mendapatkan suara lebih bagus dan tampilan lebih indah. Jadi itulah menyebabkan saya dan juga untuk mempromosikan gitar lebih gampang daripada hanya patung sebagai pajangan, karena gitar itu kan ada fungsi dan juga alat musik yang paling terkenal di dunia. Jadi gitar itu paling populer lah. Memang awalnya untuk mendapatkan suara bagus, kita dari awal sudah memilih kayu yang bagus ya, yang terutama untuk bagian depannya yang disebut soundboard. Dan soundboard itu yang akan menghasilkan suara, karena disebut soundboard ya. Jadi kita usahakan mencari serat kayu yang lurus, yang disebut mungkin quarter sound, dengan
serat yang lurus itu, yang rapat dan lurus, akan mendapatkan suara lebih bagus dari serat kayu yang acak gitu, yang besar. Jadi serat kayu yang kecil-kecil dan lurus itu yang akan mendapatkan suara lebih bagus. Jadi setelah itu kita buat sesuai dengan pakemnya gitar, tapi saya sering berinovasi gitu. Saya pakai ilmu dasarnya saja. Jadi dengan diukir kita mendapatkan suara lebih bagus lagi karena ketebalan gitar saya standar. Jadi tidak baru diukir, kita tidak buat gitar itu lebih tebal, enggak. Kita buat tebalnya standar. Dengan standar lalu diukir tipis, tapi biar juga kelihatan bagus, kita ada ukirnya tipis tapi kelihatan juga 3 dimensi ya. Jadi di sanalah keunggulan gitar Blueberry dibanding gitar lain. Memang kebetulan saya kan punya partner dari Kanada ya. Awalnya kita launching Blueberry gitar ini di Montreal Jazz Festival. Jadi kebetulan waktu itu ada wartawan sedunia di sana. Dari sanalah kita memperkenalkan Blueberry gitar awalnya. Jadi Blueberry gitar itu lebih dikenal awalnya di Amerika sana, di Kanada sana gitu. Jadi setelah itu baru merambah ke lokal. Jadi saya itu boleh dikatakan membuat target, saya tidak mau bersaing di lokal gitu. Saya maunya target karya saya dibeli oleh orang asing lah gitu. Karena saya mau bersaing secara internasional gitu. Memang untuk saya kan senang juga kadang-kadang diundang oleh, ya boleh dikatakan oleh anak SD, anak SMA, sampai saya diundang jadi guru tamu lah, dosen tamu lah, pernah diisi juga. Apalagi di SD sini saya sering diundang lah untuk memberikan motivasi atau memberikan skill bagaimana itu mengukir dan bagaimana itu gitar gitu. Jadi efeknya sudah ada lah, mungkin bisa diketahui kalau di Google nama saya mungkin udah sederet di sana. Jadi banyak blogger yang nulis, banyak juga saya juga aktif di media sosial gitu. Jadi kebanyakan gitar saya memang diekspor gitu. Dan saya sudah membuat gitar lebih dari 2000 gitar gitu. Boleh dikatakan udah internasional lah, jadi dibayarnya mungkin 99% bayar saya orang, artinya ekspor gitu. Kalau sekarang itu saya sudah tidak berharap ya, terus terang ya, karena saya sudah on target itu. Jadi saya tinggal menikmati sekarang bagaimana saya menikmati pekerjaan itu. Dan itu yang paling poin ya. Karena kita harus menikmati dan setelah laku otomatis itu ada kenikmatan duit. Dan setelah di tangan pembeli, jadi kita dapat komplimen. Itu yang merupakan kebanggaan itu. Jadi kebanyakan customer saya bilang, "Wayan, your guitar sound best." Jadi itu suatu kebanggaan. Jadi kan ada merek-merek terkenal di dunia. Ada salah seorang customer saya dari Amerika yang udah punya top brand dunia ya, anggap ya Martin, Gibson, Taylor. What he say? Apa yang dia bilang? "Wayan, your guitar sound best." Jadi itu suatu membuat saya sangat menikmati dalam hal membuat gitar ini. Jadi ya lumayan bangga lah. Itu awalnya saya kedatangan seorang tamu dari Kanada. Boleh dikatakan dia fundernya, dia yang kasih modal untuk saya bisa kerja buat gitar. Dan dia juga yang mengundang guru dari Amerika untuk ngajarin saya selama 2 tahun. Jadi anaknya dia itu namanya Blueberry. Jadi sampai sekarang lah itu nyangkut namanya Blueberry.
Memang ada beberapa customer saya yang tidak mau nama Blueberry, mau nama saya buatin tugas gitar. Jadi saya tidak fanatis harus tugas harus Blueberry, nggak mau tugas mah oke lah, mau Blueberry, karena Blueberry kan udah terlanjur dikenal di dunia, ngapain saya buat susah lagi. Sampai 2-3 bulan. Ada yang gitar saya yang pengerjaannya sampai hampir setahun. Ya mungkin yang dalam lemari itu ya. Ya itu hampir setahun itu. Dan itu masih mencari orang yang tepat untuk bisa membeli. Hasil karya gitar Iwayan Tugas ini dibanderol dari harga 15 juta hingga ratusan juta rupiah, bergantung dari kerumitan dan ukirannya. Karya seni ukir gitar Iwayan Tugas ini juga berdampak bagi keluarga. Selain menjadi nilai ekonomi, juga membangkitkan hobi musik dari cucu Iwayan Tugas, yaitu Putu Rifan Erlanda Prahatama. Jadi kalau di rumah menurut saya kakak saya ini memang orangnya itu yang orangnya itu emang tegas gitu, terus suasana hati itu selalu happy gitu bawaannya gitu. Kalau di tempat kerja tuh beliau tuh emang sosok yang pekerja keras gitu. Oh, kalau misalnya tampil manggung pernah sih, cuman itu tuh cuman mentok cuman di sekolah aja gitu. Ya kalau ada acara sekolah biasanya sama teman-teman di sekolah itu bawa. Kalau tergantung ya, kalau misalnya gitar akustik mungkin memang suaranya beda karena memang dari pemilihan kayunya, terus ukir-ukirannya gitu. Kalau misalnya elektrik mungkin saya rasa tuh sama aja karena itu tergantung dari jenis pickup yang digunakan gitu. Luar biasa sih, emang ini cuma ada satu di dunia mungkin ya, di Bali gitu. Ya ada, itu ada gitar yang tadi dibilang proses pembuatannya 1 tahun. Ya, yang di dalam lemari, ya. Karena emang ukirannya memang kelihatannya sangat kayak rumit gitu, dia pembuatannya kayak itu kayak bolong-bolong gitu. Saya juga nggak ngerti gitu cara ngebuatnya biar bolong-bolong gitu. Kalau keinginan sebenarnya saya ini pengen, cuman mungkin saya nggak bakat gitu ngukir. Sebenarnya emang harus dari dulu gitu, cuman saya dulu emang nggak tertarik. Karena saya baru tertarik main gitar tuh baru-baru ini, mungkin ada sekitar setahun gitu ya. Selain tempat display gitar di Galeri Iwayan Tugas, beliau juga memiliki sebuah workshop di mana semua jari jemari dan tangan-tangan kreatif bermain menghasilkan mahakarya. Di tempat inilah dari tahun 80-an, kita tahun 88, kita sudah menempati ini, di mana kita berkreasi. Tidak hanya membuat gitar, tapi juga buat barang seni lainnya. Jadi dari sinilah kita berkreasi mendapatkan produk-produk ya, yaitu gitar, ya ukiran, patung, segala macam lah keluar dari tempat ini. Kita kerja hari Minggu libur, dari ya pagi jam 8 udah mulai, jam 12 mengasuh makan siang, jam 1 mulai kerja lagi sampai jam 5 sore.
Banyak kerajinan ya. Jadi ada ya ukiran, ada membuat piala, segala macam ya barang seni lah. Ini namanya lokalnya Jempinis, dan saya tidak tahu nama Inggrisnya atau nama Latin, tapi saya sebut gempe gitu. Ini punya tekstur yang sangat bagus, tapi kayunya sebenarnya mudah didapat, cuman cari yang plain itu yang ada serat-serat begininya itu yang susah. Kalau kayunya gampang dan murah, tapi cari kayu yang ada seratnya, karena kalau nggak ada seratnya nggak ada harganya gitu. Ya mungkin saya bisa sebutkan yang import, kayu maple, kayu spruce, kayu cedar, dan kebanyakan kayu lokal saya pakai. Kayu mangga, kayu sonokeling yang disebut rosewood, kayu akasia yang saya sebut Balinese koa, ya segala macam kayu lah kita coba. Kayu gelondongan kita ya anggap chainsaw dulu, potong-potong dulu akhirnya. Setelah itu kita belah-belah ke benso, ya ada tukang benso. Setelah itu baru kita keringkan sampai lama, sampai bulanan bisa. Dan kita harus kayunya kita treatment dulu untuk mendapatkan kekeringan yang lebih cepat gitulah. Akhirnya setelah berapa bulan kita tes kayunya dengan kelembabannya 6% atau 8% baru kita pakai. Kalau nggak gitu orang kita kan garansi, jadi kan susah kita banyak mengganti gitar. Tapi sementara ini belum ada, jadinya gitar kita udah siap berada di 4 musim, di Amerika, di Eropa. Jadi dan maka itu kamar penyimpan gitar itu perlu dengan 24 jam air condition. Terdapat total 8 karyawan yang masing-masing memiliki bidangnya, dari pemotongan kayu, pembentukan bentuk gitar, pengukiran, pelukisan, hingga finishing dan penyetelan nada. Semuanya berkumpul di sini demi menghasilkan karya terbaik untuk para customer Blueberry Guitar. Selain gitar ukir, beliau juga membuat produk turunan lainnya seperti ukiran parade, piala, furniture, alat tenis meja, dan lain-lainnya. Di bagian finishing, di plating juga, coloring juga, ada yang servis-servis bisa setting juga ya. Kalau coloring model gini paling ya 2 jaman selesai dah. Ya. Kalau motif yang lain beda motif, beda lagi gininya waktunya. Berarti bergantung sama motif? Iya, detailnya beda. Kalau ini kan agak gampangan warnanya. Kalau kerja kurang lebih 20 tahun. 20 tahun? Ya. Awalnya sih basic kita sebenarnya tukang ukir. Terus diajak sama temen, diajak kerja sini, akhirnya kita menikmati, oh ternyata asik loh bikin gitar gitu. Tapi setelah 20 tahun kerja di sini, nggak main gitarnya nggak bisa gitu. Itunya yang mustahil gitu. Satu chord pun nggak bisa kita main gitar. Kalau beliau orangnya tegas, bijak juga. Kita tahu dari
dari kita tidak tahu mengerti, jadi mengerti masalah gitar itu, bahwa gitar itu seperti ini gitu. Pakem-pakemnya seperti ini, modelnya seperti ini gitu. Itu sebagai keuntungan bagi saya ya, bisa belajar mengenai tentang gitar gitu. Pengalaman menarik sih ada bisa ketemu sama orang-orang terkenal di dunia musik itu ya, bisa melihat langsung orang-orang seniman gitar itu main gitar gitu. Awalnya sih di perakitan di sebelah ya, di perakitan sebelah. Setelah itu di sini ada kekurangan tenaga, kita dipindahkan ke sini ya. Kita kan otodidak, dimanapun kita diajak kita harus bisa gitu ya. Kita ngukir pun bisa gitu. Di perakitan kita belajar, ada teman senior juga di sana. Kita dimanapun kita bekerja, kita harus menikmati apapun pekerjaan itu, kita happy, kita enjoy, menikmati. Dimanapun kita kerja, kita harus enjoy gitu. Blueberry Gitar yang didirikan oleh Iwayan Tugas adalah contoh sempurna perpaduan antara seni ukir tradisional Bali dan inovasi dalam dunia musik. Dengan lebih dari 2000 gitar yang tersebar di seluruh dunia, Iwayan Tugas berhasil menciptakan gitar ukir yang tak hanya indah secara visual, tapi juga menghasilkan suara berkualitas tinggi. Melalui workshop yang menggabungkan kreativitas dan keterampilan, Blueberry Gitar terus menghasilkan karya-karya unik yang memperkenalkan seni Bali ke dunia internasional. I think this is my favorite electric guitar of all time. Look at the back. Mother of pearl, yeah? Yes, combined with pawa, Oh, is that mahogany? rosewood. Rosewood. Yeah, it's beautiful. Yeah. Ooh. Nice job. Guys, one thing I should say about Bali, one of the best things that ever happened to me was acquiring a Blueberry guitar. Look at this. This is absolutely stunning. Made of high quality mahogany wood with handcrafted illustrations. She looks absolutely gorgeous. One of the best guitars I've ever seen. And the way it sounds. Priceless. Guys, if you ever come to Bali, I highly recommend you to visit Blueberry Guitar. That's the brand right there. Blueberry Guitar at Bali, and visit Master Wayang, and he will show you a collection of his handcrafted, handmade, tailored guitars. Halo, saya Jun Bintang, saya musisi Bali dan saya sedang memakai gitar Blueberry, produk lokal dari Bapak Wayan Tugas. Produknya luar biasa. Kita coba suaranya. Ini gitar kebanggaan saya. Yenum kami yang bermani, beli itu sing ada ini, dijadi pengalir pengantin Bali. Aneh ngerti sifat adi, sabar dengan curhat adi, adi ngeleng, taliana di samping adi, taliana di samping adi.
pokoknya keren banget karena kayunya kayu pilihan. Dan ini full ukiran Bali, luar biasa. Sukses Blueberry Guitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.